Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdan Anda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polresta Mamuju menangkap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Pelaku berinisial S, 36 tahun, warga desa Tumuki, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju. Sedangkan korban, anak di bawah umur berinisial M, 10 tahun pelajar SD warga Kelurahan Karema, Mamuju. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Fahrun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, rekan Firda. Farun, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan penangkapan pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur tersebut? Ya, betul sekali bahwa kejadian pelaku tindak asusila itu terjadi sekitar pukul 11.30 di siang bolong Senin tanggal 1 bulan 11 2021 kemarin, di mana bermula saat warga mendengar teriakan seorang anak di salah satu kamar kos di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Teriakan itu berupa jeritan minta tolong. Warga yang mendengar mendatangi lokasi kejadian, dan warga pun mendapati seorang pemuda yang hendak berbuat asusila terhadap anak di bawah umur. Warga pun geram dan tersulut emosi karena melihat pelaku yang tidak berpakai baju dan ingin main hakim sendiri. Beruntung Babin Kaptimas setempat itu dapat mengamankan pelaku dan ia diamankan di sebuah kios, dan kios itu lalu dikunci. Warga pun mengepung kios tersebut. Lalu pihak Resmo Polresta Mamuju datang ke lokasi TKP dan mengamankan pelaku, dan kini pelaku diamankan di Mapolresta Mamuju. Seperti itu, Firda. Farun, berdasarkan keterangan pemeriksaan sementara begitu, apa motif pelaku ini melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur? Betul sekali, keterangan yang saya peroleh dari Kasat Reskrim Polresta Mamuju bahwa motif motif pelaku melakukan tindak asusila tersebut yaitu ingin memuaskan nafsu birahinya. Seperti itu, Firda. Lantas apa tindakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri melihat adanya korban pelecehan seksual yang masih di bawah umur ini? Adapun tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju, sebab pelaku atau korban ini yang notabene-nya masih duduk di kelas 4 SD mengalami gangguan psikologi, di mana ada rasa takut jika melihat seorang pria. Dia trauma atas kejadian yang dia derita, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengunjungi korban tersebut dan memberikan trauma atau terapi anak untuk segera melupakan kejadian itu, dan agar si anak ini tidak lagi merasa ketakutan dalam menjalani kesehariannya. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Rona Julianda, Korlap Aksi, dan juga Kompol Asak Putra, Wakapolres Aceh Barat, dan juga aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah wanita bertopeng dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan perempuan tolak kekerasan seksual terhadap anak yang berlangsung di depan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Aceh Barat pada Rabu 3 November berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa mengaku mengalami sedikit kekerasan dari pihak Satpol PP yang memberikan pengamanan di kantor DP3 AKB saat aksi tersebut berlangsung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Sadul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sadul. Ya, halo rekan Firda. Sadul, bisa Anda jelaskan bagaimana aksi unjuk rasa hingga sempat terjadi kericuhan antara pendemo dan juga Satpol PP?
Ya, baik rekan Firda, pada Rabu siang kemarin aksi unjuk rasa terus berlangsung, dimulai dari depan halaman kantor Polres Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke kantor DP3 AKB di Molabu. Aksi ini adalah sebagai upaya para mahasiswa yang sejumlah puluhan wanita bertopeng. Mereka menuntut agar pelaku seksual yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diminta untuk segera diproses hukum. Hal ini dilakukan lantaran kasus ini sudah berlangsung memasuki 3 bulan yang terjadi sejak 26 Agustus yang lalu, namun hingga saat ini belum dilakukan proses hukum, sehingga para mahasiswa menuntut agar mereka dapat diproses hukum. Namun di sela-sela aksi tersebut sempat terjadi ketegangan hingga terjadi kericuhan antara aksi pendemo bersama dengan Satpol PP yang memblokade di depan kantor DP3 KB, sehingga dalam suasana yang ricuh itu sempat ada beberapa mahasiswa yang sempat mengaku terluka di lokasi dan saat ini dalam penanganan pihak kepolisian. Demikian rekan Firda. Sadu, bisa Anda jelaskan terkait apa saja tuntutan dari wanita bertopeng atau pendemo ini yang melakukan aksi demo di sana? Ya, salah satu tuntutan daripada wanita bertopeng itu adalah meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang hingga saat ini masih belum diketahui di mana keberadaannya. Namun korban pemerkosaan itu dalam kondisi trauma saat ini. Kemudian juga di sela-sela itu para pendemo ini meminta pihak kepolisian untuk memberikan sanksi hukum terhadap salah satu oknum polisi yang diduga meminta uang kepada korban, sehingga masyarakat merasa dirugikan di saat kondisi yang sangat sekarat dan dialami oleh masyarakat kurang mampu, sehingga para pendemo ini menuntut kedua mulai dari pelaku hingga oknum polisi yang diduga telah merugikan masyarakat supaya dapat diproses secara hukum yang berlaku. Demikian rekan Firda. Sadu, lantas bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya aksi yang sedikit ricuh itu? Ya, pihak kepolisian dalam menanggapi persoalan ini mulai dari tuntutan daripada mahasiswa untuk diminta para pelaku ini diadili. Kompol Asaputra dalam menanggapi masalah ini sebagai Wakapolres, ya pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan. Pertama, penanganan masalah kasus yang menjadi tuntutan para pendemo itu, mulai dari sebagian dari oknum yang diduga ikut terlibat dalam hal ini, artinya bukan terlibat dalam pemerkosaan tapi terlibat dalam dugaan meminta uang kepada masyarakat, sedang dilakukan proses pemeriksaan di Polres setempat di Polres Aceh Barat. Kemudian menanggapi dengan persoalan ini, kemarin sore setelah terjadi aksi kericuhan ini, sejumlah mahasiswa yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian ya sudah diterima laporannya, dan pihak kepolisian berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para pendemo tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Rona Julianda, Korlap Aksi, dan juga Kompol Asaputra Wakapolres Aceh Barat, dan berikut liputannya untuk Anda. Kepolisian yang meminta uang kepada pihak si anak yang hari ini tersangka ya, korban, itu diberikan sanksi seberat-beratnya. Yang kedua, poluan yang menghentakkan meja di depan anak tersebut juga diberikan sanksi seberat-beratnya. Jangan sanksi skor 1 minggu, kami nggak mau. Yang ketiga, yang di Aceh Timur itu juga diproses, yang memfasilitasi tempat pemerkosaan tersebut itu diproses. Nah, yang keempat, kami mau nanti kasus ini jangan diseret ke kanun jenayat, tapi ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami juga di sini meminta
DPO itu cepat didapat. Jangan cuma ditunggu-tunggu aja, nggak bakalan dapat. Jadi itu. Sudah kita proses seluruhnya, termasuk yang tuntutan adik-adik ini tentang oknum yang ngomongnya untuk membutuhkan biaya ke mengambil tersangka tersebut, sudah kita periksa di propos. Terus kemudian juga tuntutan dari adik-adik tadi tentang poluan yang gebrak meja juga udah kita ambil keterangan di propos. Apa maksudnya? Jadi adik-adik semua udah kita kasih keterangan. Alhamdulillah adik-adik juga pada mengerti dan mereka kembali dengan tertib. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pria berinisial A 31 tahun tersangka kasus narkoba yang kabur dari Polresta Pekanbaru ternyata memang sudah merencanakan aksi pelariannya hingga akhirnya berhasil ditangkap pada Rabu 3 November. Terungkap pula Adit turut dibantu 6 orang lainnya untuk menghindari kejaran petugas kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan terkait kronologi kaburnya tersangka ini dan saat ini bagaimana proses ditangkapnya, proses hingga kepolisian bisa menangkap pelaku? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa tersangka kasus narkoba berinisial A, 31 tahun ini kabur dari Mapolresta Pekanbaru pada Jumat 29 Oktober 2021 yang lalu. Tersangka kabur sekitar pukul 13.50 WIB. Ketika itu dia sedang berada di sebuah ruangan di lantai 2, sembari menunggu pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Namun ketika itu tersangka tiba-tiba melompat dari jendela lantai 2 gedung dan mendarat di sebuah mobil, kemudian lari ke pagar samping gedung Mapolresta Pekanbaru dan ternyata di sana dia sudah ditunggu oleh adiknya berinisial MZ dan keduanya langsung melarikan diri menjauh dari Polresta Pekanbaru. Begitu. Rizky, setelah kembali ditangkap begitu terungkap aksi kabur tersebut sudah direncanakan. Seperti apa skenario pelariannya disusun oleh pelaku A sendiri? Ya, sebelum kabur pada pukul 13.50 WIB pada hari Jumat itu, tersangka A menerima kunjungan dari istrinya, di mana sang istri mengantarkan makanan untuk tersangka A. Dalam hal itu, tersangka A sempat memberitahu istrinya tentang rencana akan melarikan diri dari Polresta Pekanbaru. Kemudian tersangka A meminta kepada istrinya untuk segera menghubungi adiknya berinisial MZ dan diminta menunggu di pagar samping gedung Mapolresta Pekanbaru. Dan saat ya dirasa tepat waktunya, kemudian tersangka A melompat dari gedung lantai 2 dan kabur bersama adiknya ke daerah Rumbai, Kota Pekanbaru. Di sana dia lalu menyusun langkah pelarian berikutnya dan meminta seorang temannya yang ada di Kabupaten Kampar untuk menjemput. Kemudian mereka berangkat ke daerah Kampar dengan rencana mencari kos-kosan untuk tempat tinggal tersangka A. Namun di sana tidak didapatkan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Kota Cirenti, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kemudian lanjut ke Kota Pranap, masih di Kabupaten Indragiri Hulu, dan di sanalah akhirnya polisi berhasil menangkap tersangka A bersama dengan 6 orang lainnya, diantaranya ada istrinya, adik, keponakan, dan beberapa orang teman dari tersangka A. Begitu. Rizky, apakah adanya penyebab ini, apakah ada keterlibatan begitu dari pihak kepolisian sendiri atau memang dari polisi sendiri, dari petugas sendiri ada yang lengah begitu? Ya, terkait dengan dugaan atau indikasi kelalaian yang dilakukan oleh petugas Polresta Pekanbaru, dalam hal ini Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priyabudi menyampaikan total sudah ada 3 orang yang diperiksa, baik dari internal Propam Polresta Pekanbaru dan juga diperiksa oleh Propam Polda Riau. Dan saat ini
pemeriksaan masih terus berlanjut dan nanti Kapolresta berjanji akan menyampaikan hasil dari investigasi terkait dugaan kelalaian yang dilakukan oleh anggotanya tersebut. Begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi. Berikut liputannya untuk Anda. Seorang tersangka narkoba berinisial A ini melarikan diri dengan cara melompat ya dari lantai 2 gedung Sat Narkoba Polresta Pekanbaru. Ya, saya dapat jelaskan kepada kita semua kronologisnya. Sebelum tersangka ini inisial A ini melompat, dia dikunjungi oleh istrinya untuk mengantar makanan. Ya, ketika dia bertemu dengan istrinya, tersangka ini menyampaikan bahwasanya ada niat untuk melarikan diri pada hari ini. Ya, sehingga dia berpesan pada istrinya untuk dapat ya istrinya itu menghubungi adiknya, ada berinisial MZ, ini kita amankan juga di belakang, untuk menjemputnya menggunakan sepeda motor di sebelah kantor Sat Narkoba. Jadi memang sudah ada niat untuk lari pada hari itu. Ya. Nah, ternyata betul-betul diwujudkannya, ya ada kesempatan mungkin diwujudkannya dengan cara melompat. Ya, setelah dia melompat dari lantai 2, mendarat di atas mobil, ya langsung melompat lagi ke pagar yang ada di sebelah Polresta ini, sehingga langsung disambut oleh adiknya, gitu. Ya, sehingga langsung mereka melarikan diri dengan adiknya inisial MZ tadi itu menuju ke kampung terendam. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Seorang pria bernama Yakob Haprekunarin, 46 tahun, warga Lubuk Baja, Kota Batam, Riau, menjadi korban penipuan atau penggelapan uang. Ia tertarik ajakan seseorang bernama Agus, asal Wonogiri, yang kabarnya bisa menggandakan uang. Yakob kemudian datang ke Wonogiri dan diajak bertemu di Hotel Diavan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo, Septi. Halo, Firda. Septi, bisa Anda jelaskan terkait kronologi penipuan tersebut seperti apa? Ya, kronologi dari tindak penipuan tersebut diawali dari ketika Yakob atau korban terbujuk rayuan dari seseorang yang bernama Agus untuk yang memiliki kenalan bisa menggandakan uang. Kemudian Yakob diminta untuk datang ke Kabupaten Wonogiri dan bertemu dengan 2 orang, yakni Wali dan Heri, yang sudah menunggu di Hotel Diavan. Setelah berada di Hotel Diavan tersebut, Yakob langsung menyerahkan uang sebanyak 100 juta rupiah kepada kedua pelaku dan diketahui dan kemudian salah satu pelaku yang bernama Wali melakukan aksinya atau melakukan ritual dengan cara memakai ubur rampe dan segala macam itu. Dan kemudian Yakob atau korban diberi 1 bungkus plastik dan yang kemudian oleh pelaku atau oleh dukun tersebut diminta untuk jangan dibuka dulu dan boleh dibuka hanya boleh dibuka oleh teller bank saja. Kemudian saat sampai di teller bank, ternyata saat dibuka plastik tersebut tidak berisi uang ratusan juta, melainkan hanya potongan kertas berwarna merah muda dan hanya ada uang sebanyak Rp400.000 saja. Ya, Firda. Ada berapa tersangka? Ada berapa pelaku yang ikut terlibat dalam penipuan ini, Septi? Untuk pelaku, Polres Wonogiri berhasil mengamankan 2 orang, yakni Wali dan Heri, di mana sebenarnya pelaku berjumlah 3 orang, yang mana saat ini A atau Agus masih menjadi buronan polisi karena belum diketahui keberadaannya. Berdasarkan pemeriksaan sementara dari 2 pelaku sendiri itu, berapa uang sudah mereka mendapatkan keuntungan berapa hingga tega menipu korbannya sendiri? Ya, dari keterangan dari Kapolres Wonogiri menyebutkan bahwa kedua pelaku atau pelaku tersebut dapat mendapatkan uang 100 juta rupiah dan dibagi kepada 3 orang tersebut, di mana masing-masing 1 orang mendapatkan 28,5 juta rupiah dan untuk kedua tersangka tersebut uang tersebut sudah digunakan untuk masing-masing untuk membeli handphone dan sisanya
uang terdapat sekitar 23 juta untuk digunakan sebagai barang bukti. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gudang minyak ilegal yang digerebek tim gabungan Polda Jambi. Polisi militer dan Satpol PP Kota Jambi di RT 21 Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi pada Rabu 3 November pagi, di mana lokasi penggerebekan tersebut tepat berada di tepi jalan lintas Sumatera. Wakapolda Jambi Brigjen Pol Yudawan mengatakan pihaknya akan terus menindak sejumlah gudang-gudang minyak ilegal di Jambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aryo. Halo Firda. Aryo, bisa Anda jelaskan ada berapa banyak jumlah BBM ilegal yang ditemukan oleh pihak kepolisian sendiri? Oke, terima kasih Firda. Saya